Bismillahirrahmanirrahim. Faqaulun nazim, dan adapun perkataan nazim, yaitu syekh atau ulama yang menyusun nazam ini, yakni Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari. Wal qadri bi fathid dal wa qawlu ta'syamu min babi ta'iba yata'abu ay takhjalu. Artinya nanti orang-orang itu akan dibangkitkan, seluruh makhluk akan dibangkitkan di padang mahsyar, ay ta'jalu, dalam keadaan merasa malu. Kenapa malu? Tastahi minal iftidahi indal aradi, karena mereka diperlihatkan oleh Allah kejelekan-kejelekannya. Seluruh kejelekan kita nggak ada lagi yang ditutup-tutupin sama Allah di yaumil mahsyar. Mau kita siapa, illa kecuali orang-orang yang hidupnya senantiasa berusaha menutup aib saudaranya. Kalau kita hidup di dunia, mulut kita, ucapan kita, perbuatan kita sering bikin orang itu tertutup aibnya. Ada orang punya kejelekan, kita nggak sebar-sebarin kejelekannya, kita nggak omongin keburukannya, maka nanti Allah yang maha penutup akan menutup daripada kejelekan kita di yaumil qiyamah. Tapi sebaliknya, kalau di dunia kita ini hidup sering ngebukain daripada aib orang lain, maka Allah juga akan membuka seluruh aib kita. Makanya doa kita setiap sholat dimana, Allahumma astur uyubana, ya Allah tutuplah aib kami. Allah itu maha baik. Kita ini dihargain, dihormatin sama orang sebab orang nggak tahu kejelekan kita, betul nggak? Jamaah mau datang ke sini karena jamaah nggak tahu kejelekan saya. Kalau jamaah tahu kejelekan saya, nggak ada yang mau datang. Apain gue dengerin si Hamid, gue tahu kencingnya. Tapi karena Allah maha baik, Allah menutupi kejelekan-kejelekan kita. Kita dari pemimpin di rumah tangga atau di masyarakat, orang mau dengerin omongan kita karena orang yang dengerin gak tahu kejelekan kita, sebab Allah menutupi aib kita. Jadi kita ini mulia bukan karena kita mulia, tapi karena Allah masih menutupi dari aib-aib kita. Makanya kalau pengen ditutup aibnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia dan di akhirat, berusahalah menjadi orang-orang yang menutup aib orang lain. Wa ma'na qawli fil khalaiqu tahsyamu, dan adapun makna perkataan nazim Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari al-Fannani al-khalaiqu tahsyamu adalah kullu ahadin yashtaghilu bihali fil mahsyar. Maksudnya masing-masing orang semua akan sibuk keadaannya nanti di padang mahsyar. Wa yashtabiqun nas, dan manusia bercampur aduk kal jaradi al muntashiri fil ardi, seperti belalang yang bertebaran di atas bumi, tumpak tindih, tumpuk-tumpukan, campur aduk semua. Ya Allah, nanti akan dibangkitkan di padang mahsyar. Seluruh manusia campur aduk. Pada saat itu tidak ada yang kenal, bahkan yauma la yanfa'u malun wala banun. Gak ada manfaatnya harta lagi, gak ada manfaatnya anak keturunan lagi. Bahkan kata Allah, yauma yafirrul mar'u min akhi, hari itu orang-orang akan lari dari saudaranya yang dulu lengket banget, pada saat itu melari. Wa ummihi wa abi, bahkan dari ibu bapaknya. Wa
wa sahibati wa bani, bahkan dari istri, suami dan anak-anaknya. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yughnih. Pada hari itu semuanya sibuk, pusing, mikirin keadaannya sendiri. Sampai orang tuanya, bapaknya, anaknya, istrinya pun mereka gak pikirin. Ya Allah, kita ada di hadapan Sang Maha Pencipta, ada di hadapan Allah Sang Khalik Jalla Jalaluh, yang setiap hari kita lalaikan, kita lupakan. Bahkan saat sujud pun kita gak pernah ingat sama Allah. 24 jam Allah kasih kita umur, 24 jam Allah kasih kita waktu untuk mengingat Allah pun tidak pernah. Hatta bahkan sehingga saat kita sholat pun yang kita ingat bukan Allah, tapi kunci motor gua taruh di mana? Rendang udah matang apa belum? Sami Allahu liman hamidah. Bukannya kita mengagungkan Allah, memuji kebesaran Allah, mensucikan zatnya Allah, tapi kita masih memikirkan dunia dan dunia, padahal salat cuma 5 menit. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-hudurul qalbi yarusalah. Adapun hadirnya hati di dalam salat adalah ruhnya salat. Salat baru akan terasa manfaatnya, terasa nikmatnya, terasa enaknya, terasa fadilahnya, terasa keutamaannya kalau orang yang salat hadir hatinya. Hadir hatinya di sini artinya dia paham, dia tahu bahwa apa yang dibaca, dia tahu apa yang dikerjakan, dan dia terus menerjemahkan dari apa yang dia ucapkan. Ketika dia ucapkan Allahu Akbar, ya Allah, Engkaulah yang maha besar kemuliaannya, pengampunannya, keagungannya, kasih sayangnya. Siapapun manusia di alam dunia ini katanya yang punya kasih sayang, tidak ada yang bisa melebihi kasih sayangmu ya Allah. Siapapun manusia yang saat ini katanya paling dermawan, tidak ada yang bisa melebihi kedermawananmu ya Allah. Maka saat kita mengucapkan Allahu Akbar, kecilkan hati kita, kecilkan diri kita, kerdilkan diri kita di hadapan Allah. Kita mah kecil, yang katanya paling sohor seantero jagat raya. Tapi ketika sudah mengucap Allahu Akbar, nggak ada apa-apanya kita di hadapan Allah. Pernah nggak kita sholat kayak gitu? Yang ada ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Allah. Pada saat kita baca doa kita, apakah kita hadir hatinya? Inna salati ya Allah, sesungguhnya salatku wa nusuki dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milikmu ya Allah dan hanya untukmu ya Allah. La syarika lahu, tidak ada sekutu bagimu, wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Kita enggak pernah menyekutukan Allah dengan apapun, kita enggak pernah punya tujuan apapun dalam ibadah kecuali hanya pengen ridho Allah. Tapi berapa banyak saat ibadah kita keinginan untuk dipuji, keinginan untuk dilihat, keinginan untuk dinilai oleh selain Allah begitu besarnya. Ya Allah, saat itu Allah akan panggil kita, dipanggil kita semua di padang mahsyar. Takut kita di hadapan Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhan semesta alam yang gak pernah kita takutin. Banyakan orang takut sama kualat daripada sama Allah. Banyakan orang takut sama corona daripada sama Allah. Banyakan orang takut sama rugi daripada sama Allah. Saat itu Allah akan memanggil kita secara langsung. Ya Rabb, mudah-mudahan kita semua selamat. Wa yarsurul ahimma'u ba'duhum, saudara kita yang paling dekat dengan kita ataupun yang jauh, ya bersuru, mereka melihat kita punya teman, kita punya saudara, kita punya orang tua, kita punya keluarga, pada ngelihat, masing-masing pada ngelihat. Bahkan mereka semua wa ta'arabuna, mereka
semua pada tahu, mereka semua pada kenal, tetapi wala yatakallamuna, mereka semua tidak bisa saling berbicara karena saking takutnya. Lihat si Jaid eta, si Bakar, eta saha, Luna Maya. Wahum hufatun, dan mereka semua yang digiring di padang mahsyar hufatun, dalam keadaan telanjang kaki alias tidak pakai sendal, uratun, dan telanjang baju tidak dipakaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, musyatun, dan digiring dengan berjalan kakinya nggak ada sendalnya, nggak ada apa baju, telanjang, sama seperti saat kita baru lahir ke dunia. Ini bagi orang umum, tidak seperti orang yang kemarin kita jelaskan. Ada berapa kemarin? 7 golongan, ada 6 golongan, siddiqin, syuhada, shalihin. Ya Rabb, enak tak itu pada telanjang ya? Anak kepikiran deh kok. Orang lagi susah-susahnya begitu, pikiran. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yub'atsun nas, manusia akan dibangkitkan hufatan, uratan, ghurlan. Mereka semua akan dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, ghurlan, juga tidak dikhitan, persis kayak orang belum barulah lahir, tapi dewasa. Lahir tapi dewasa. Udah mau usah dibayangin lu, aduh. Qad aljamahumul arabu, sungguh mereka dipasangkan tonggak kayu, wa balagha syuhumal adhani, hingga mencapai cuping telinga mereka. Di lehernya dikasih kayu sampai kuping, lalu tangannya diikat di belakang leher begini, di belakangnya dikasih kayu. Jalan yuk. Makanya orang, kalau kata orang tua kita dulu nggak boleh begini tidur tuh ya, tidurnya ahli neraka, karena dia akan digiring dan dilemparkan ke dalam neraka pada saat di padang mahsyar seperti ini. Lehernya dikasih apa? Kayu, kemudian dia diikat di belakang lehernya. Tapi kalau tidur begitu enak ya? Ya, enak nggak? Ya kalau udah kebiasaan satu aja, jangan dua-dua. Kalau bisa jangan. Kemudian kalau termasuk diantaranya penolak rahmat itu, kalau kita lagi lagi diem, dalam keadaan diem, tangan kita jangan begini. Nolak rahmat ini diantara daripada kelakuan ahli neraka. Begini, jangan begini. Karena nanti ahli neraka begini, hadisnya begini, ya kan? Jangan begini. Dan ini diantara ritual atau doanya orang-orang non muslim. Kalau doa kan begini, Tuhan kong, Tuhan Bapa lagi, Tuhan kong. Orang Islam jangan begini, ngelakak. Terus kalau pegangin ini nggak apa-apa, itu makan berdua. Ini kan sendiri, jangan begini. Lagian jomblo belagu. Fa makna hufatan ay ghairu labisina, dan adapun makna hufatan yakni tidak memakai sendal, an-ni'al, sendal. Wa makna ghuratan ay ghairu masturina, wa makna ghurlan ay ghairu masturina. Makna ghuratan artinya tidak memakai penutup badan,
Dan makna ghurlan artinya tidak dikhita. Jadi dia menggunakan atau diberikan oleh Allah kembali badan-badan yang baru. Di alam kubur itu disiksa, iya, badannya hancur tetap hancur, tapi diberikan oleh Allah kembali baru. Gampang, hancur lagi, baru lagi, hancur lagi, baru lagi, hancur lagi. Kenapa? Supaya dia bisa merasakan yang namanya siksaan Allah. Kalau sekali disiksa habis hancur ya enak amat begitu mah. Betul nggak? Begitu pula yang hidup dalam keadaan ibadah kepada Allah diberikan badan yang baru supaya dia bisa merasakan kenikmatan dari Allah. Allah kecilin lagi dikit. Wa bi'an namarji'a muslimin li jinanihi wa bi'an namarji'a kafirin li jahannamu wa bi anna marji'a muslimin, dan sesungguhnya kembalinya orang Islam li jinanihi adalah ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala, wa bi anna marji'a kafirin li jahannamu, dan sesungguhnya kembalinya orang kafir li jahannamu ke dalam neraka jahannam. Setelah proses padang mahsyar, mizan, hisab, sirat, maka yang muslim yang mendapatkan ampunan Allah dia akan balik ke dalam syurga. Coba kalimatnya apa? Marji'a, pulang. Yarji'a kalimatnya apa, Bu? Yarji itu artinya pulang. Ya ayyatuhan nafsul irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa yang diberikan oleh Allah ketenangan, ketumakninahan. Irji'i, pulanglah. Kan gitu ya? Saya mau tanya nih, kalau kalimat pulang berarti kita kembali kemana? Asal. Berarti ini bukan rumah kita. Dunia ini bukan rumah kita. Rumah kita pada hakikatnya sorga. Karena Nabi Adam pertama kali diciptakan di surga, lalu mendapatkan tugas menjadi khalifah di muka bumi. Setelah selesai tugasnya meninggal dunia, lalu pulang kembali kemana? Surga. Harusnya kalau pulang itu senang apa susah? Harusnya kalau orang pulang itu senang, gembira atau sedih? Bapak merantau lama di Jakarta, tiba-tiba ibunya telepon, istrinya telepon, suruh pulang. Udah Pak, nggak bawa duit juga, yang penting pulang. Senang nggak? Apalagi bawa kita lagi kerja mulai jam 8 selesai jam 4. Jam 4 tenggo. Jam 4 tenggo pulang. Seneng gak tuh kira-kira? Seneng gak? Kalau disuruh terus lembur susah apa enggak? Bete apa enggak? Apalagi gak dapat gaji, gak dapat lemburan. Anak sekolah mulai masuk jam 8 pagi, pulang jam 10 atau jam 11 atau jam 12. Seneng gak tuh bocah itu? Bel pulang seneng. Yang namanya pulang pasti membuat kita senang. Kenapa kita ini kok waktunya pulang malah pada sedih? Mati itu hakikatnya pulang, karena kita akan kembali ke asal kita. Yang bikin akhirnya kita itu nggak bisa senang pada saat pulang karena kita punya masalah. Betul nggak? Betul. Kenapa nggak pulang kampung? Wah, kenapa? Ya utang. Kenapa nggak balik-balik? Enggak. Kenapa? Bini gua manyun mulu. Betul. Banyak masalah. Kenapa ente nggak pulang-pulang? Malu ah. Kenapa? Banyak urusan. Nah, sebelum itu terjadi kepada kita, biar pulangnya kita itu nggak ada beban, kan tenang tuh hati. Banyak orang pulang dalam keadaan apa? Tenang, betul nggak? Meninggalnya dalam keadaan tenang, dalam keadaan senyum, dalam keadaan
bahagia. Selesain masalahnya, biar pulangnya tenang, biar pulangnya enak, biar pulangnya senyum, biar pulangnya bahagia. Masalahnya apa? Ya kita ingat-ingat kita punya dosa sama Allah apa, selesaikan. Puasa Ramadan kemarin bolos 29 hari, lu selesaiin. Lu kebangetan amat, Ramadan 29 hari. Ya Allah. Penting kalau perempuan ada headnya, ada nipasnya, laki mencret adanya. Selesain. Biar apa? Biar saat pulang tenang, masalah udah kelar. Punya urusan sama orang tua, selesain, minta maaf, minta redoknya. Punya urusan sama teman, sama sahabat, selesaikan. Apalagi yang namanya urusan hutang, selesaiin, buru-buru selesai. Biar urusan kita nanti saat pulang tenang. Insyaallah. Kalau udah tenang, ya Allah Bu, Pak, para aulia, para ulama, sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat diberikan oleh malaikat Israel pilihan, ya Rasul, aku kesini itu yang pertama ingin bersilaturahim, yang kedua memang aku diperintah untuk mencabut rohmu. Id adzana, kalau engkau memang mengizinkan, tapi kalau memang tidak diizinkan, wa illa farji, aku akan pulang lagi dan silahkan kau hidup lagi sesuka hatimu berapa tahun lagi terserah. Itu malaikat Israel mau cabut nyawanya Nabi izin. Tapi Nabi karena tahu yang namanya pulang itu enak, apa Nabi bilang? Ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la, ila rafiqil a'la. Aku ingin bertemu dengan Allah, aku ingin bertemu dengan Allah, aku ingin bertemu dengan Allah yang maha mulia, yang maha tinggi, yang maha luhur. Akhirnya malaikat Israel cabut ruhnya Rasulullah karena tahu nikmat. Ya Allah. Nah, kita ini harusnya mah kalau pada saat datang yang namanya kematian, mudah-mudahan sudah semua dalam keadaan dalam keadaan senang, dalam keadaan bahagia, karena nggak ada lagi apa? Urusan, karena nggak ada lagi masalah. Bagaimana caranya? Ya udah semaksimal mungkin kita, ya jangan sampai nggak ada niat untuk memperbaiki urusan dan masalah kita, baik kepada Allah ataupun kepada sesama manusia. Kepada Allah ya qodoin sholatnya, banyakin istighfarnya. Sama manusia ya minta maaf. Kalau punya utang jangan sampai nggak ada niat bayar. Andai satu saat Allah cabut ruh kita, kok kita belum selesai, Allah akan ampunin, karena seluruhnya sudah kita usahakan, tapi apa daya tidak kesampaian. Ini kan yang bahaya, nggak ada niat. Sholat banyak ditinggalin, nggak pengen punya niat qadha. Puasa banyak ditinggalin, nggak ada pengen punya niat apa? Qadha. Punya salah sama orang lain, nggak ada niat pengen minta maaf. Apalagi punya utang, nggak ada niat pengen bahaya. Ya Allah ya Karim, ini yang bahaya. Oleh karena itu irji'i, pulanglah ila rabbiki, kepada Tuhanmu, radiyatan mardiyah, dalam keadaan kau ridha dan diridhai. Kalau memang seumur hidup kita sudah berusaha memperbaiki diri kita sendiri, urusan kita. Jadi hari-hari kita itu kerjaannya adalah memperbaiki urusan, perbaiki urusan sama Allah, perbaiki urusan sama sesama makhluk. Kalau sudah merasa udah gak ada urusan nih, ya sudah, jangan bikin urusan baru aja minta ampun, baru aja minta maaf, baru aja taubat, bikin dosa lagi. Betul nggak? Capek. Wa bi anna marji'a kafirin li jahannam, dan kembalinya orang-orang kafir li jahannamu adalah ke dalam neraka jahanam. Semua kitab tuh kalau nerangin orang non muslim pasti sebutannya apa? Bahkan Al-Quran menyebutnya qul ya ayyuhal kafirun. Kenapa di Indonesia harus kalimatnya non muslim? Ada kalimat qul ya ayyuhal non muslim. Dan makna itu gak kasar Pak. Kafir itu maknanya tertutup. Kafara yukafiru, atau bahasa Inggrisnya itu cover, tertutup.
Kemarin saya ngaji di Majlis Ar-Raudhah, kitabnya adalah Qatrul Ghais fi Risalati Al-Faqih Al-Imam Abu Laits, nerangin tentang rukun iman. Iman itu maknanya nur, cahaya. Ala ruh, yang menerangi ruh kamu, wa alal aql, dan menerangi akal kamu, wa alal qalb, dan menerangi hati kamu. Jadi iman itu cahaya. Karena adanya cahaya, akhirnya tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang wajib, mana yang haram, mana yang halal, mana yang haram. Itu karena adanya apa? Cahaya iman. Nah, orang yang tidak beriman seolah-olah, bukan seolah-olah, ibaratnya tertutup tuh cahaya dengan kekufurannya. Gak kasar, kalimat nutup masa kasar sih? Hatimu tertutup, bahasa Indonesianya begitu. Antal kafirun, kamu itu tertutup apa? Hati tertutup dari cahaya iman. Tertutupnya sebab apa? Keegoisanmu. Dan ini bisa juga dimakna dengan orang Islam. Ada orang Islam yang yukafirul qalb, hatinya tertutup dengan keegoisannya, dengan kesombongannya. Akhirnya cahaya iman tidak sampai masuk ke dalam jiwanya. Nah, jangan sampai kita nanti mati dalam keadaan hati tertutup, alias menjadi orang kafir yang tertutup dari kebenaran. Cahaya itu kan menyeluruh, Pak. Ini lampu itu nggak bisa terbagi. Cahaya itu nggak bisa terbagi-bagi, artinya menyeluruh. Kalau sudah menerangi pasti akan terang semua, kecuali dia akan menutupi. Nah, misalnya semua udah terang nih, silok saya, maka saya ambil yang namanya cover. Apa tadi? Penutup ya. Saya tutup diri saya dari cahaya. Maka cahaya yang tadinya harusnya menyinari dan menerangi tidak sampai kepada diri saya. Pada saat terjadi sesuatu yang ada dalam diri saya nggak tahu ini sesuatu ini membahayakan atau tidak, sesuatu ini akan menyelamatkan atau tidak, karena gelap. Itu diantara gambaran yang namanya kekafiran atau kekufuran. Jadi bukan hal yang kasar. Dan kita juga nggak mengatakan itu sebuah yang kasar. Mereka tertutup hatinya, akalnya, dan ruhnya serta jiwanya dari cahaya iman. Maka kembalinya kemana? Di jahannam, ke dalam neraka jahanam.